semua, pada video ini kami akan menyampaikan salah satu artikel yang telah kami review dengan judul Transestrifikasi minyak kemiri Sunan menjadi biodiesel menggunakan katalis padat K2O dengan penulis Muhammad Saki et al. 2020. Materi ini disusun oleh Yuliana Hoar, Elviana Nitjano, Maria Odila Abi, dan Maria Elvira Manek dari Program Studi Kimia Fakultas Pertanian Universitas Timur Keva Mananu 2022. Yang pertama, pendahuluan. Nah, seiring dengan kekurangan sumber bahan bakar dan meningkatnya emisi polutan yang disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, sehingga banyak penelitian telah diarahkan pada eksploitasi bahan bakar alternatif terbarukan. Di antara berbagai bahan bakar alternatif, biofuel, khususnya biofuel cair, misalnya bioetanol, biobutanol, dan biodiesel. Nah, biodiesel sebagai sumber energi alternatif yang potensial telah menarik perhatian besar dalam beberapa tahun terakhir, di mana pada penelitian ini bahan baku yang digunakan adalah minyak kemiri Sunan. Seperti pada gambar, minyak kemiri Sunan ini telah diakui memiliki potensi besar untuk produksi biodiesel karena minyaknya mengandung racun sehingga tidak dapat digunakan sebagai minyak makanan atau pangan lainnya. Komposisi dari minyak kemiri Sunan ini terdiri atas asam miristat, asam palmitat, asam stearat, asam oleat, asam linoleat, asam linolenat, dan jejak asam lainnya, di mana kandungan asam tertinggi adalah asam palmitat dengan 16,93%, asam oleat 38,63%, dan asam linoleat 35,6%. Metode penelitian, waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilakukan sejak bulan Januari sampai April 2020. Kegiatan utama penelitian dilaksanakan di Laboratorium Teknik Reaksi Kimia dan Katalisis, jurusan Teknik Kimia, Universitas Syah Kuala Bunda Aceh, Indonesia. Alat dan bahan dapat dilihat pada slide. Prosedur penelitian. Preparasi karbon aktif sekam padi. Tahap pertama, sekam padi dicuci untuk menghilangkan kotoran yang tersisa. Dikeringkan dalam oven selama 24 jam pada suhu 80 derajat Celcius untuk mengurangi kadar air. Selanjutnya dipirolisis pada 400 derajat Celcius selama 30 menit untuk proses karbonisasi. Kemudian karbon dipirolisis lanjut pada 650 derajat Celcius selama 1,5 jam untuk proses aktivasi. Dihancurkan menjadi 20-80 karbon mesh untuk mendapatkan ukuran yang seragam, atau selanjutnya digunakan sebagai penyangga K2O sebagai fase aktif katalis K2O atau C. Preparasi katalis K2O atau C disiapkan dengan metode impregnasi. Sumber kalium digunakan senyawa K2O CO3. Komersial, rasio berat K2CO3 terhadap karbon sekam padi divariasi yaitu 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, dan 0,6. Senyawa K2CO3 dilarutkan dalam gelas beker berisi air, dimineralisir hingga larut. Larutan dicampur dengan karbon sekam padi selama 6 jam pada suhu kamar. Campuran selanjutnya dipanaskan dalam oven selama 12 jam. Powder selanjutnya kalsinasi pada suhu 300 derajat Celcius selama 3 jam untuk penyusunan fase aktif dan stabilitas mekanik. Setelah didinginkan disimpan dalam desikator. Berikut karakterisasi katalis. Untuk mendeteksi morfologi dan komponen kimia katalis, sebagian sampel dilakukan karakterisasi. Identifikasi morfologi K2O atau C menggunakan metode SEM. Sedangkan untuk mengkonfirmasi komponen kimia katalis dilakukan dengan metode EDX. Pengukuran SEM dan EDX dilakukan di Laboratorium SEM Polri Jakarta. Reaksi transestrifikasi minyak kemiri Sunan menjadi biodiesel.
maka reaksi transesterifikasi minyak kemiri, sunan, dan metanol menggunakan katalis berbasis kalium yang disanggah pada karbon aktif K2O atau C. Minyak kemiri sunan 50 gram dan katalis sebanyak 4% dari berat minyak dimasukkan ke dalam reaktor. Reaktor dilengkapi dengan kondensor untuk menghindari penguapan metanol selama proses reaksi. Rasio molar metanol minyak 8:1 dan suhu tetap pada 65 derajat Celcius. Setelah diaduk selama 1,5 jam, reaksi transesterifikasi dihentikan. Katalis dipisahkan dari campuran dengan sentrifugasi selama 0,5 jam. Campuran reaksi dipindahkan ke corong pisah dan dicuci dengan air panas, yang memungkinkan dekantasi dan pemisahan gliserol dan metil ester. Selanjutnya, metil ester dipindahkan ke rotary vacuum evaporator untuk menghilangkan metanol yang tersisa. Metil ester dikeringkan pada 110 derajat Celcius dalam oven untuk menghilangkan kandungan air. Berikut hasil dan pembahasan. Yang pertama, hasil karakterisasi SEM dan EDX. Berikut ini adalah gambar skematik preparasi katalis K2O pada karbon aktif sekam padi, di mana ada proses pirolisis sekam padi, impregnasi K2CO3 pada karbon aktif, dan katalis padat K2O atau karbon. Selanjutnya, gambar kedua ini adalah hasil rekam SEM katalis pada K2O atau C. Dari gambar 2 di atas dapat dilihat bahwa struktur permukaan karbon aktif sekam padi memiliki pori. Demikian juga fase aktif K2O terdistribusi sempurna pada permukaan pori karbon aktif sekam padi. Adanya fase aktif K2O pada permukaan karbon aktif akan berkontribusi mempercepat jalannya proses reaksi transesterifikasi minyak kemiri sunan menjadi biodiesel. Komposisi atom dari senyawa-senyawa yang terkandung pada katalis K2O atau C dari analisis EDX. Berikut ini adalah tabel hasil analisa dengan EDX. Dari tabel di samping menyajikan informasi tentang komposisi atom katalis K2O atau C dari hasil analisa EDX. Dari tabel 1 terkonfirmasi bahwa komposisi katalis terdiri dari C 44,99%, O 41,46%, Na 0,37%, Si 2,06%, dan K 10,92%. Hasil ini membuktikan bahwa komponen K2O telah berbentuk pada katalis. Seperti yang diinginkan, dengan adanya fase aktif K2O diharapkan dapat berkontribusi dalam percepat proses reaksi. Yang kedua, hasil uji kinerja katalis. Pengaruh pemuatan K2CO3 pada karbon aktif. Berikut adalah kurva dari pengaruh rasio massa K2CO3 terhadap C terhadap yield metil ester. Dari gambar di samping dapat dilihat bahwa yield metil ester meningkat secara proporsional dengan peningkatan pemuatan K2CO3 pada karbon aktif. Pada perbandingan berat K2CO3 terhadap karbon 0,1 yield metil ester mencapai 78,91%. Yield metil ester tertinggi diperoleh 96,68% pada loading K2CO3 sebanyak 0,5. Penambahan K2CO3 lebih lanjut tampak kenaikan metil ester hampir sama. Fakta ini mengisyaratkan bahwa jumlah K2CO3 yang dimuat mempengaruhi jumlah situs aktif K2O yang berbentuk pada permukaan karbon aktif. Keberadaan situs aktif K2O mempengaruhi laju konversi trigliserida menjadi metil ester. Lebih lanjutnya, komponen K2O selain berfungsi sebagai tempat terjadinya reaksi, juga berperan peningkatan sifat mekanik dan selektivitas katalis. Yang berikut adalah uji stabilitas katalis.
Penelitian tentang reaksi transesterifikasi minyak kemiri Sunan pada katalis K2O atau karbon telah berhasil dilakukan. Reaksi berlangsung pada kondisi reaksi, suhu reaksi 65 derajat Celcius, rasio molar minyak terhadap metanol 8:1, katalis 4,0% dari berat minyak, dan waktu reaksi 1,5 jam. Campuran reaksi disentrifugasi dan katalis dipisahkan tanpa pencucian. Selanjutnya, katalis diaktifasi dalam furnace pada suhu 500 derajat Celcius selama 2 jam dengan dialirkan N2 untuk menghilangkan gliserol yang terabsorpsi. Gambar yang berikut adalah jumlah penggunaan katalis terhadap yield biodiesel. Gambar di samping menampilkan penggunaan kembali katalis dalam reaksi transesterifikasi minyak kemiri Sunan dengan metanol. Terungkap bahwa hasil biodiesel menurun sedikit setelah 4 kali berjalan dengan hasil biodiesel 87,23%. Penurunan aktivitas katalitik setelah daur ulang keempat kali diduga karena beberapa alasan. Alasan yang pertama, kemungkinan jumlah katalis sedikit berkurang selama proses pemisahan. Yang berikut adalah sifat kimia dan fisika biodiesel. Tabel 2 menyajikan perbandingan karakteristik kimia dan fisika biodiesel yang diperoleh dengan standar ASTM dan SNI. Dari data tabel 2 dapat dilihat bahwa perbandingan sifat kimia dan fisika biodiesel yang diperoleh dengan standar ASTM dan SNI. Seperti dapat dilihat, karakteristik biodiesel yang dihasilkan memenuhi standar batas ASTM maupun SNI. Jadi, sifat-sifat biodiesel yang diperoleh dari minyak kemiri Sunan dinilai dapat dijadikan sebagai bahan bakar yang prospektif sebagai biodiesel konvensional alternatif. Yang terakhir adalah kesimpulan. Katalis K2O atau karbon untuk reaksi transesterifikasi telah berhasil dibuat dengan sempurna. Komposisi K2O terdistribusi secara merata pada permukaan pori karbon aktif. Keberadaan K2O pada karbon aktif juga teridentifikasi dari hasil analisa EDX. K2O berfungsi sebagai fase aktif, memiliki kemampuan meningkat aktivitas katalis pada konversi minyak kemiri Sunan menjadi biodiesel. Deposisi kalium oksida pada karbon menghasilkan interaksi yang sangat baik antara fase aktif dengan penyangga karbon, sehingga katalis memiliki aktivitas yang tinggi. Perolehan biodiesel tertinggi dicapai pada 98,68% pada loading K2CO3 0,5. Berat katalis terhadap minyak sebanyak 4%. Karakteristik biodiesel hasil penelitian sesuai dengan standar SNI maupun ASTM.